Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Oke, nah pada kartu pertama aku punya The Tower. The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, ya, mohon maaf, secara visualisasi penggambaran pada kartu pertama ini ya, memang ya dapat aku akui sangat negatif, sangat-sangat negatif. Mohon maaf, mungkin ada beberapa teman-teman Sagittarius yang saat ini ataupun selama ini ya, sering gitu ya mengalami sebuah masalah gitu teman-teman ya, ataupun memang pada fase ini ya dikatakan ujian ya, tantangan, permasalahan itu memang cukup besar. Banyak aku melihat memang ada sebuah kegagalan, mohon maaf ya, kehancuran, pengkhianatan, dan bahkan mungkin hal-hal yang cukup kritis lainnya teman-teman. Kamu dalam fase yang cukup terendah di sini, oke? Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam pekan ini bakal ada perubahan? Dan mungkin semua masalah-masalah yang terjadi di sini bakal berpotensi selesai tuntas gitu ya teman-teman. Paling tidak bisa kembali stabil ya. Entah itu masalah terkait dengan perihal kehidupan sosial ya. Ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan sosial itu meliputi perihal pekerjaannya, usaha bisnis teman-teman ya, keuangan sih dampaknya. Dan kemudian mungkin juga terkait dengan perihal kehidupan asmara ya. Kemudian kesehatan gitu teman-teman. Oke, kita akan lihat pada kartu kedua ini apakah berpotensi akan lebih baik atau seperti apa teman-teman ya, ataupun mungkin jalannya seperti apa ya untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. 7 cangkir muncul hadir teman-teman ya. Jadi dari kartu kedua ini kalau aku lihat ya, apa ya, berharap ya, kalau dikatakan berharap, kalau dikatakan keinginan, kalau dikatakan doa, harapan, itu ya jelas ya, siapapun orangnya lah ketika dalam fase yang mungkin cukup terpuruk ya ingin kehidupannya bisa bangkit ya, ingin agar kehidupannya itu bisa lebih baik. Kalau bisa detik ini ya, mungkin seperti itulah. Nah, berkaitan dengan adanya doa, keinginan, harapan, dan impian teman-teman ya, sepertinya bakal ada yang akan termanifestasikan dalam waktu dekat. Bakal ada yang akan terkabulkan dalam waktu dekat. Kenapa gue katakan demikian? Karena dari kartu ketiga ini, Raja Koin ini, kartu yang menggambarkan tentang hal yang sifatnya memang sebuah kemenangan, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan kamu di dalam menaklukkan semua masalah-masalah di sini, teman-teman. Ya, jadi ketika adanya doa yang terkabulkan dan termanifestasikan, itu artinya adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Jadi apa sih yang nggak mungkin gitu? Ya, aku lihat memang di sini bakal ada perubahan-perubahan yang mungkin cukup dan sangat besar banget lah. Ya, ini penting untuk teman-teman Sagittarius yang memang kehidupan kamu lagi terpuruk ya, mohon maaf. Ya, terpuruk di dalam segala hal ya. Pada intinya kebahagiaan akan segera kamu peroleh ya. Dan untuk teman-teman Sagittarius yang lain yang nggak menutup kemungkinan ya ketika kehidupan kamu saat ini
masih dalam fase yang cukup stabil, teman-teman, maka bakal ada perubahan-perubahan juga sih sebenarnya nantinya, gitu ya. Yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali keyakinan kamu. Karena ketika kamu terburuk seperti ini, terkadang keyakinan kamu tuh hilang, ya, rasa kepercayaan diri kamu, teman-teman. Kemudian mohon maaf ya, mungkin rasa malas, kemudian jenuh, ya, kemudian ketakutan, kekhawatiran itu terus menyelimuti. Apalagi ketika selama ini sudah banyak berkorban dan berjuang, teman-teman. Ya, sudah mungkin hutang banyak di mana-mana, tak kunjung berhasil. Nah, mungkin itu. Jadi memang kali ini penting untuk kembali mengubah pola pikir untuk lebih baik. Ya, mindset kamu harus lebih positif, teman-teman. Kamu harus yakin bahwasanya di balik semua kegagalan yang kamu terima, masalah yang kamu rasakan selama ini bakal ada ending yang membahagiakan. Ya, Tuhan merencanakan hal-hal yang baik kepada siapapun yang memang terus mau berupaya berusaha, teman-teman, ya, untuk terus bangkit. Ya, aku yakin kehidupan kamu akan lebih baik nantinya. Amin. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Sagittarius. Oke. Dan aku punya Seven of Pentacles. 7 koin ya. Ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya rezeki berlimpah ya. Tentang sebuah kejutan gitu ya, teman-teman. Kejutan mungkin kalau kejutan ini tadi kamu akan mendapatkan rezeki berlimpah. Ya, rezeki yang mungkin di luar dari ekspektasi kamu. Ya, mungkin kamu harapannya ya paling tidak keuangan kamu tercukupi, paling tidak kebutuhan kamu stabil, seimbang semua ya, teman-teman. Nah, ini lebih dari apa yang mungkin kamu harapkan. Ya, sepertinya memang bakal apa ya? Bisa jadi sih kalau kita berbicara terkait dengan ada kelimpahan materi rezeki nanti yang akan kamu dapatkan, mungkin ya segala sesuatunya tiba-tiba lancar nih, ya apa ya mungkin usaha kamu, bisnis kamu, ya tetap di dalam hal-hal itu juga lah, teman-teman, ya. Nah, kemudian aku punya 8 tongkat. Nah, kalau aku lihat sih ya itu berkat perjuangan kamu ya, teman-teman, bukan sesuatu hal yang mungkin datangnya cuma-cuma gitu sih. Melihat selama ini perjuangan perjalanan kehidupan kamu itu sudah cukup-cukup luar biasa banget gitu ya. Jadi ketika mungkin kemarin situasinya nggak begitu bagus, artinya apa yang kamu harapkan nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, maka kali ini gitu ya akan dampaknya bakal dalam pekan ini insya Allah, teman-teman, ya. Nah, kemudian aku punya Three of Swords, 3 pedang, teman-teman. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan. Nah, itu tadi ya, ibaratkan selama ini berjuang selalu gagal gitu ya, meraih kehidupan mungkin ekonomi yang lebih bagus ya, teman-teman. Maka terkadang karena adanya hal-hal ini juga yang membuat kamu tuh nggak yakin ternyata itu tadi ya, sesuatu hal yang nggak mungkin kamu duga sebelumnya ternyata akan kamu dapatkan gitu ya. Dan kemudian di sini yang aku lihat memang apa ya, seperti kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat ya, kurang tepat lah, teman-teman, orang-orang yang sangat toksik sehingga memang kesannya ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang sangat toksik ya, jadi gimana yang mau berhasil gitu ya, sulit gitu ya. Karena boleh aku katakan iri dan dengki kemudian selalu menghambat kamu. Nah itu, teman-teman, ya. Tetapi kali ini seperti yang aku katakan dari kartu pertama dan kartu kedua, tentang sebuah kelimpahan materi ya, teman-teman, sebuah keseimbangan, paling tidak keseimbangan gitu. Dan orang-orang yang kemarin mungkin berupaya berusaha untuk apa ya, mengganggu, mengusik, menghancurkan, teman-teman, ya, itu mereka bakal apa sih kalau dikatakan mengemis mungkin ya, meminta tolong, minta bantuan nanti pada kamu, teman-teman. Ya, ini orang-orang toksik. Hati-hati sih sebenarnya. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang ya berenergi negatif, teman-teman. Jadi harus lebih selektif nih. Ya, apalagi ketika kamu sudah sukses berhasil, insya Allah di pekan ini bakal ada perubahan-perubahan yang cukup besar ya untuk keuangan kamu, teman-teman. Ya, ini biasanya mereka bakal datang tuh. Ya, mungkin ingin berhutang, ngajak kerjasama dan lain sebagainya. Harus hati-hati banget. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Queen of Cups, Ratu Cangkir muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan kalau untuk masalah kehidupan rumah tangga sejauh ini cukup positif ya, teman-teman. Cukup stabil, kehidupan rumah tangga kamu cukup baik ya. Kemudian apa sih namanya, teman-teman, harapan keinginan itu
ya banyak yang tercapai lah gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. Karena untuk masalah ekonomi paling tidak kebanyakan ya stabil, keuangan kamu cukup stabil, cukup positif, teman-teman. Ya, hanya saja mungkin ada beberapa hal yang menjadi apa ya sedikit problem ya. Biasa sih namanya rumah tangga terkadang adalah problem-problem yang unek-unek mungkin juga yang belum selesai tuntas yang ingin diungkapin tapi belum sempat diungkapin, teman-teman. Maka harus segera diungkapin deh, teman-teman ya. Jangan ada sesuatu hal sekecil apapun yang menjadi ganjalan di dalam hidup rumah tangga. Karena itu nanti menjadi sebuah penghambat ataupun ketika yang awalnya kecil, 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 dan kecil semakin lama semakin besar dan itu nanti bisa menjadi sebuah bumerang di dalam rumah tangga kamu ya. Jadi perasaan apapun itu ketika ada yang ingin kamu ucapkan ya harus kamu ucapkan, kamu sampaikan lah ya. Walaupun mungkin di sini kamu memahami nih mungkin apa ya jawaban apa sih yang akan dikatakan oleh pasangan kamu mungkin seperti itu ya teman-teman banyak ya. Ya kudu komunikasi yang baik juga gitu aja sih ya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik gitu teman-teman. Oke, tapi secara keseluruhan positif kok. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Wow, aku punya 4 tongkat, ada lambang pernikahan ya kalau aku lihat sebenarnya ya, lambang ikatan yang akan lebih kuat, erat, bersatu, komitmen gitu ya teman-teman. Ada sebuah perayaan pesta ya. Nah ternyata Two of Cups ya, kalau dikatakan hubungan kamu saat ini lagi harmonis, lagi baik, lagi positif ya syukuri ya teman-teman. Kalau dikatakan apakah dia memang benar menjadi akan menjadi berpotensi ya, menjadi jodoh dan pasangan hidupmu teman-teman, ya memang potensinya cukup besar ya, karena dari kartu pertama dan kartu kedua ini menggambarkan hal yang demikian gitu. Nah kemudian kamu bersyukur sih sebenarnya ya, memiliki pasangan yang cukup berkomitmen gitu, seorang yang kehidupannya juga baik secara kondisi ekonomi ya, dewasa juga teman-teman, bijaksana juga sih ya. Jadi dipertahankan deh kalau memang hubungan kamu tuh positif ya. Kalau aku lihat sih setelah Idul Fitri ini ya teman-teman lebih jelas kebanyakan teman-teman saja terus insya Allah akan ke jenjang yang lebih serius nantinya ya, ke jenjang pelaminan nanti. Amin ya teman-teman, semoga sesuai harapan kamu. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Oke, aku punya Five of Wands, 5 tongkat ya. Ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang kalau dikatakan apa ya, mungkin lagi ada perjuangan gitu sih ya. Kalau dikatakan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat toksik seperti itu juga. Perjuangan ataupun ya betapa sulitnya kamu selama ini mungkin menemukan sosok orang yang paling terbaik gitu teman-teman ya. Seakan-akan kamu selama ini selalu dikecewakan, kamu selalu gagal ya. Dikecewakan di dalam menjalin sebuah hubungan asmara, gagal di dalam mungkin mencoba untuk mendekati seseorang ya. Kenapa ya teman-teman? Ya, nah kalau melihat dari kartu kedua ini seperti ada energi yang membelenggu kamu sih ya, yang mungkin energi itu meliputi rasa kepercayaan diri kamu teman-teman ya, kemudian kamu orang yang selalu pesimis ya, jadi harus optimis juga ketika mungkin tertarik dengan satu energi teman-teman, harus ditunjukkan dong perjuangannya, pengorbanannya harus ada ya. Itu karena apa, aku punya ini Ratu Pedang, jadi ini kartunya menggambarkan bahwasanya tentang ada sebuah perubahan, potensi perubahan kehidupan yang lebih baik ya. Jadi untuk jodoh dan asmara itu potensi kamu akan bahagia sebenarnya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang memiliki sebuah karakter yang cukup berkarismatik ya, dewasa dan bijaksana teman-teman. Amin. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 9 cangkir. Ini kartu yang menggambarkan teman-teman, kalau dikatakan sih gimana ya, tentang energi dari seseorang lah ya, kita katakan seperti itu teman-teman, yang lagi dekat dengan kamu. Jika kamu bertanya apakah dia serius dan berkomitmen, aku rasa dari kartu pertama ini cukup sih sebenarnya menggambarkan tentang hal yang demikian teman-teman ya. Kemudian aku punya The Carrier, energinya cukup selaras, cukup stabil. Sepertinya antara kamu dengan dia ini cukup cocok teman-teman ya, cukup cocok banget. Oke, nah ada The Fool, ada kehidupan baru yang akan dijalani ya. Sepertinya memang antara kamu dengan dia ini berpotensi berpeluang nih teman-teman, akan menjalin sebuah hubungan gitu ya. Seperti itu sih, dari dekat
mungkin bakal berpacaran ya, seperti itulah teman-teman ya, karena sebuah keselarasan ini cukup terlihat dan nyata. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Sagittarius. 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar pada kesempatan kali ini, teman-teman? Oke, aku punya tanggal 15, 19, 12, 18, tanggal 6, tanggal 20, 14, tanggal 11, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 7, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.